Jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas tanaman hias atau juga tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan baku bonsai. Tanaman ini adalah tanaman ulmus mikro, di mana tanaman ini sangat mudah dalam proses perawatannya dan memiliki daun yang sangat kecil. Dan biasanya tanaman ini juga dapat menempel di bebatuan atau di terumbu karang yang dijadikan sebagai media untuk proses pembentukan dari bonsai itu sendiri, sehingga tanaman ini sangat banyak sekali dipergunakan atau dijadikan bahan bonsai untuk ditempelkan ke bebatuan atau ke terumbu karang, dikarenakan tanaman ini juga tidak mudah untuk patah untuk bagian batangnya, dan proses perawatannya juga sangat mudah. Tanaman ini tidak memerlukan banyak air sehingga mempermudah proses perawatannya. Selain itu pula, tanaman ini hanya membutuhkan proses penyiraman 1 kali sehari atau 2 hari sekali pun tanaman ini masih bisa tumbuh dengan sangat baik. Selain itu pula, tanaman ini juga dapat ditanam di dalam pot kecil sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak tempat dalam proses penanamannya. Selain itu pula, tanaman ini memiliki daun-daun yang kecil dan sangat banyak, sehingga mempercantik dan memperindah dari tanaman itu sendiri. Tanaman ini juga memiliki harga yang lumayan mahal di pasaran. Biasanya untuk tanaman ini bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan apabila memang tanaman ini dijadikan bonsai dan memiliki bentuk atau keindahan tersendiri, sehingga memiliki harga yang lumayan cukup mahal. Selain itu pula, tanaman ini memiliki keunikan tersendiri daripada beberapa tanaman yang lainnya. Tanaman ini tidak mudah stres, dan juga tanaman ini sangat tumbuh dengan subur ditanam di dalam pot, sehingga tanaman ini tidak perlu membutuhkan media pot yang besar untuk tumbuh subur. Dengan media pot yang kecil pun dan dengan tanah yang sedikit kurang, di tanaman ini dapat tumbuh dengan sangat baik. Selain itu pula, tanaman ini hampir menyerupai seperti bonsai beringin kimeng dengan proses perawatan dan penanaman yang sangat mudah. Bahkan apabila dalam proses penanamannya pun dengan proses cangkok ataupun setek, tanaman ini juga bisa tumbuh dengan baik dan dengan sangat bagus. Tetapi apabila ingin menggunakan proses pembesaran batang, alangkah lebih baiknya apabila menggunakan media yang jauh lebih besar, sehingga proses pertumbuhan dari batang itu sendiri jauh akan lebih cepat dibandingkan proses penanaman di dalam pot yang kecil. Tetapi proses untuk kesuburan dan daya tahan untuk tanaman ini apabila ditanam di pot kecil sama saja, dia tidak terlalu terpengaruh oleh media atau pot itu sendiri.